Nenek, 60 tahun, memelihara buaya prasejarah di danau. Setiap 3 hari, nenek itu akan membawa seekor sapi kuning. Setelah menutup mata sapi, dia menipunya untuk minum di tepi sungai. Dia khusus memberi makan buaya raksasa di danau. Dia mengira rahasia ini akan tetap diam-diam. Namun, rahasia pasti terbongkar. Pada hari itu, 2 petugas hutan datang ke danau untuk memeriksa kualitas air. Ketika salah satu petugas hutan mengenakan pakaian selam dan masuk ke dalam air, tiba-tiba menemukan sarang raksasa di dalam air. Petugas itu penasaran dan mengintip ke atas. Detik berikutnya, dia tiba-tiba diseret oleh kekuatan besar. Buaya raksasa di bawah air menggigit petugas dan meluncur pergi. Sheriff di perahu melihatnya dan segera menangkapnya. Namun, kekuatan gigitan buaya itu sangat mengerikan. Ketika Sheriff akhirnya berhasil menariknya ke atas, bagian bawah tubuh petugas sudah digigit putus. Kemudian di bawah tatapan terkejut Sheriff yang tidak bisa berkata-kata, petugas malang ini benar-benar kehilangan napas. Setelah kejadian, para polisi di kota segera bergegas ke lokasi kejadian. Ketika melihat luka pada jenazah, mereka juga sangat terkejut, karena mereka benar-benar tidak bisa membayangkan. Di danau yang awalnya hanya terdapat ikan kecil dan udang ini, monster apa yang bersembunyi? Kemudian mereka kembali berlayar dengan perahu kecil untuk melakukan patroli di danau. Dan di danau, mereka menemukan mayat seekor rusa besar. Terlihat bahwa rusa ini hanya tersisa kepalanya saja. Ini membuat mereka tidak bisa tidak percaya. Di danau memang ada hewan pemangsa besar. Setelah beberapa orang mendarat, melihat situasi, tiba-tiba sebuah helikopter terbang menuju mereka. Ternyata itu adalah ahli zoologi berjenggot, yang juga datang setelah menerima kabar. Ahli zoologi itu sangat penasaran dengan makhluk misterius ini. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan saat ini, dia menyimpulkan bahwa monster di danau itu seharusnya adalah buaya raksasa. Tapi di sini adalah negara bagian Myanmar, bagaimana mungkin ada buaya? Semua orang kembali ke danau untuk mencari kebenaran. Ahli zoologi dan 1 orang lainnya juga mengenakan pakaian selam dan menyelam ke bawah. Sementara itu, mereka menurunkan sebuah sonar untuk melindungi kedua orang tersebut. Tak lama kemudian, 2 orang di bawah air menemukan banyak sisa-sisa hewan yang dimakan di danau. Namun, mereka masih belum dapat menemukan sosok buaya raksasa. Namun, saat mereka naik ke permukaan untuk pergi, seorang petugas miring keluar untuk mengambil sonar yang ada di bawah air. Siapa sangka buaya raksasa tiba-tiba muncul. Kepala petugas itu langsung digigit. Semua orang bahkan tidak sempat melihat wujud buaya raksasa itu. 1 orang lagi meninggal. Dan saat semua orang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba, seekor beruang coklat besar yang ganas muncul dari hutan. Ahli zoologi berhasil menghindar dan selamat dari serangan tersebut. Beruang coklat besar berdiri dan menggeram keras padanya. Sheriff melihat situasi dan hendak membantu. Namun, detik berikutnya, kini semua orang akhirnya bisa melihat sosok buaya raksasa itu. Ahli zoologi berjenggot bahkan diselamatkan olehnya secara tidak langsung. Malam itu mereka mencari informasi, mengonfirmasi bahwa ini adalah buaya normal yang tumbuh dengan baik. Namun, Sheriff merasa buaya raksasa telah membunuh beberapa orang, harus dimusnahkan. Namun, ahli zoologi sebagai seorang biolog berpendapat bahwa buaya raksasa ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh alam, tidak seharusnya diperlakukan dengan mudah seperti ini. Sheriff melihat dia begitu keras kepala, marah hingga tidak bisa menahan diri untuk memukulnya. Namun, meskipun dipukul, ahli zoologi berjenggot tetap tidak mengubah pendapatnya. Dia dengan tegas percaya, mengirim buaya raksasa ke kebun binatang adalah yang paling benar. Keesokan harinya, ahli zoologi berjenggot mendaratkan helikopter di danau. Dengan tekadnya, dia kembali menyelam ke dalam air. Namun, justru ketekunan ini hampir membahayakannya. Hasilnya sama seperti terakhir kali. Ahli zoologi berjenggot mencari di dalam air selama setengah hari. Namun, ia tetap tidak menemukan sosok buaya raksasa. Ia muncul ke permukaan dengan penuh kekecewaan. Namun, saat ia hendak pergi, ia merasakan hawa dingin dari belakang. Ia menoleh dengan gemetar. Buaya raksasa yang muncul diam-diam hanya berjarak setengah meter darinya. Buaya raksasa mengawasi ahli zoologi berjenggot dengan tajam. Sedikit saja bergerak, mereka akan terpisah. Ia hanya bisa perlahan-lahan berenang mundur, sambil meminta polisi wanita di pesawat untuk menyalakan mesin. Kemudian, ahli zoologi berjenggot tiba-tiba membuka kantong penyelamat di tangannya. Suara yang dihasilkan oleh kantong penyelamat itu segera menarik perhatian buaya raksasa. Sementara itu, ahli zoologi berjenggot memanfaatkan kesempatan untuk naik ke helikopter. Namun, saat mereka hendak lepas landas, buaya raksasa kembali melompat keluar dari air. Ia menggigit helikopter dengan kuat, tidak membiarkan mereka pergi. Melihat ukuran besar buaya yang hampir menarik helikopter ke dalam air, polisi wanita segera mengeluarkan pistol dan menembak kepala buaya. Buaya itu baru melepaskan mulutnya setelah terkejut. Ahli zoologi dan temannya juga berhasil selamat. Dan tidak lama setelah kejadian ini, Sheriff secara tidak sengaja melihat nenek itu diam-diam memelihara buaya. Ini membuat Sheriff sangat marah. Beberapa orang segera datang ke rumah nenek untuk menuntut penjelasan, mempertanyakan mengapa dia memelihara hewan peliharaan yang begitu berbahaya.
Dan nenek itu tidak menyembunyikan apapun setelah mengetahui rahasia terbongkar. Karena buaya itu telah dia pelihara sejak kecil. Hubungan mereka sangat istimewa. Ketika suaminya dimakan, dia tidak memberitahu polisi tentang kebenarannya. Dia juga khawatir buaya itu akan dibunuh. Namun, pada titik ini, dia tidak bisa lagi bertindak sesuka hati. Untuk menghukum nenek, para polisi tanpa izin darinya meminjam seekor sapi kuning, karena mereka ingin menggunakan sapi kuning untuk menarik buaya. Sambil perlahan-lahan menurunkan sapi kuning ke danau, mereka menunggu hingga malam tiba. Saat itu, sapi kuning tiba-tiba menjadi gelisah. Terlihat buaya sudah mendekati sapi kuning dari belakang. Para polisi di tepi segera bersiap untuk bertempur. Sementara buaya terus mendekat, sapi kuning ketakutan dan mengeluarkan jeritan. Namun, sebelum buaya masuk ke jangkauan tembakan, buaya tiba-tiba melompat dan menggigit sapi kuning. Tak disangka, helikopter terangkat oleh kekuatan buaya yang besar, hingga langsung ditarik ke dalam air. Untungnya, ahli zoologi, berjenggot, beruntung dan tidak terluka. Namun saat ini, buaya sudah menghilang dari pandangan. Di tepi pantai, Sheriff mengarahkan senapan ke arah ahli zoologi. Siapa sangka buaya raksasa berubah menjadi licik. Sheriff melompat ke mobil tepat waktu. Namun, saat roda mobil melintasi tiang kayu, itu membuat Mei terjatuh dari mobil. Melihat itu, buaya mengalihkan sasaran. Dengan satu ayunan ekornya, Mei terlempar ke danau. Ahli zoologi segera memanggil Mei untuk berenang ke arah helikopter. Namun, buaya raksasa juga segera terjun ke air. Mei tidak bisa berenang lebih cepat darinya dan hanya bisa menyelam ke bawah. Dia hampir saja digigit oleh buaya raksasa. Untungnya, ada sebuah batang pohon di depannya. Mei dengan cerdik bersembunyi di belakang pohon. Ketika buaya raksasa menggigit, batang pohon yang besar tepat menghalangi mulutnya. Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk muncul ke permukaan. Dia ditarik dengan aman oleh ahli zoologi ke dalam pesawat. Namun, mereka masih terjebak di danau. Saat itu, buaya raksasa kembali meluncur dari sisi lain helikopter. Kedua orang itu bereaksi cepat dan melompat ke dalam air. Sementara itu, buaya raksasa mengalami nasib buruk. Karena terlalu berusaha, ia terjebak di dalam helikopter. Meskipun kuat, ia tidak bisa keluar. Kawan-kawan, permainan ini harus diakhiri. Sheriff mengangkat senapan besar siap untuk membunuh buaya raksasa. Namun, saat itu, ahli zoologi berjenggot menghalanginya. Dia percaya buaya raksasa sudah menyerah. Tidak perlu membunuhnya lagi. Tak disangka, buaya raksasa mendengar dan berjuang sekuat tenaga. Ia berhasil menarik helikopter seberat beberapa ton ke daratan. Namun, ia tetap terjebak dan tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menunjukkan tatapan yang tidak terima. Akhirnya, polisi menembakkan obat bius ke arah buaya raksasa. Mengakhiri masalah buaya raksasa ini. Hei, saya hampir mati di tangan kalian.